Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berjumpa lagi teman-teman sekalian bersama saya Anwar Tabrani yang menawarkan cara merespon berita, kejadian di sekitar kita dan kondisi yang lagi viral di media sosial dengan cara sederhana, pikiran yang sehat dan logika yang bersih. Kali ini kita akan membahas sebuah berita yang lagi viral dan mari kita saksikan bersama-sama teman-teman sekalian. Selamat menikmati. Teman-teman sekalian, kali ini kita akan mengupas dan mengulas sedikit tentang Roy Suryo yang ternyata harus berhenti di pra-peradilan yang ketiga ini, menghentikan langkah yang licik dari Roy Suryo dalam rangka menghindari pokok perkara di persidangan. Apa itu pokok perkaranya teman-teman sekalian? Yaitu pencemaran nama baik Joko Widodo. Inilah yang dilakukan oleh Roy Suryo sampai mengajukan pra-peradilan yang ketiga, dan konon kabarnya merencanakan sampai 5 dan 10 kali kalau bisa. Ternyata teman-teman sekalian, langkah Roy Suryo menghindari pokok perkara terhenti di pra-peradilan ketiga, dan kita akan melihat bagaimana hakim memutuskan pra-peradilan untuk Roy Suryo dan semuanya ditolak. Kita dengarkan sama-sama teman-teman sekalian. Terkait penetapan tersangka setelah pelimpahan perkara dan setelah pra-peradilan pertama mencapai tahap kesimpulan adalah bentuk nyata upaya untuk menunda-nunda dan mengganggu proses pemeriksaan pokok perkara. Menurut hakim, upaya ini adalah salah satu bentuk penyalahgunaan pra-peradilan. Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, maka permohonan pra-peradilan pemohon sudah tidak relevan lagi sehingga sudah sepatutnya dinyatakan ditolak untuk seluruhnya. Terkonfirmasi sudah teman-teman sekalian apa yang pernah saya katakan di channel ini, dan beberapa pengamat juga mengatakan bahwa langkah Roy Suryo melakukan pra-peradilan hanya langkah nyata untuk menunda-nunda proses persidangan pada perkara pokoknya. Kemudian hakim mengatakan ini adalah penyalahgunaan pra-peradilan, dan waktu pengajuan pra-peradilan sebenarnya sudah tidak tepat lagi karena hanya ingin menggugat proses pengesahannya sebagai tersangka, dan itu sudah lewat teman-teman sekalian. Oleh karena itu hakim menolak pra-peradilan Roy Suryo untuk seluruhnya. Teman-teman sekalian, jadi inilah yang diamati oleh para pengamat bahwa sebenarnya pra-peradilan dari Roy Suryo itu hanya menghindari pokok perkara, tetapi dengan sengaja mereka melakukan itu karena mereka tahu, Roy Suryo tahu bahwa gugatan atau aduan Pak Jokowi kepada kepolisian tentang pencemaran nama baiknya itu segudang buktinya teman-teman sekalian. Kita ambil beberapa saja di antaranya. Ketika Roy Suryo berkunjung ke makam keluarga Pak Jokowi, di sana Roy Suryo mengatakan ini bukan ibunya Jokowi, tapi ini ibu sambung. Kenapa harus disambung? Karena kurang panjang. Kurang apa itu teman-teman sekalian? Penghinaan Roy Suryo kepada keluarga Pak Jokowi yang sudah wafat. Apa hubungannya dengan penelitian ijazah Pak Jokowi? Dan inilah yang disebut dengan anomali. Ini tidak wajar teman-teman sekalian. Jadi apa komentar kita untuk sikap Roy Suryo ini teman-teman sekalian? Kecuali pengecut dan penakut. Hanya Roy Suryo itu menganggap negara ini negara talkshow yang setiap hari diundang oleh televisi-televisi berbicara tanpa henti seperti orang kesurupan, tapi sebenarnya itu adalah langkah menutupi ketakutan Roy Suryo yang enggan untuk menghadiri persidangan dengan perkara pokok. Mereka juga teman-teman sekalian kadang memutarbalikkan opininya, seakan-akan
persidangan nanti itu adalah persidangan pembuktian ijazah Pak Jokowi apakah asli atau palsu, bukan itu teman-teman sekalian. Perkara pokoknya adalah pencemaran nama baik, dan inilah yang dihindari oleh Roy Suryo. Dia tahu teman-teman sekalian, dia tahu. Jadi benarlah kata Ahmad Rosinuddin, kedua orang ini, Dr. Tifa dengan Roy Suryo, adalah seorang yang pengecut dan selalu menghindari persidangan di perkara pokoknya. Ini kata Ahmad Rosinuddin, mengingatkan kembali penonton sekalian. Kita tersandra dalam kasus ini gara-gara penelitian mereka, yang mereka hanya bisa meneliti tapi tidak mau masuk pokok perkara dan membuktikan penelitian mereka. Kita sama saja dicerumuskan oleh penelitian mereka, sementara mereka buang badan atas penelitian yang selama ini mereka pasarkan kepada seluruh rakyat. Karena itu kita harus masukkan masalah ini ke pokok perkara. Hukum harus ditegakkan. Jaksa, perbaiki dakwaanmu, masuk lagi persidangan, dan pra peradilan jangan menjadi modus untuk menghindari pokok perkara. Setuju? Nah, betul Ahmad Rosinuddin, pra peradilan hanya adalah modus untuk menghindari pokok perkara. Dan inilah yang dilakukan oleh Roy Suryo, tetapi akhirnya dihentikan oleh Hakim Pengadilan Jakarta Selatan. Sekarang sudah waktunya Roy Suryo untuk siap-siap menghadapi persidangan seperti Dr. Tifa. Dan ini akan menuju ke pembuktian tuduhan kepada Pak Jokowi yang mencemarkan nama baiknya. Akan sampai ke situ. Dan inilah yang selalu dihindari oleh Roy Suryo. Coba kita lihat dulu teman-teman sekalian, bagaimana Roy Suryo begitu keras menantang Pak Jokowi untuk hadir di persidangan. Dan itu akan terjadi nanti Mas Roy. Silahkan didengarkan teman-teman sekalian. Jadi dia mau pakai Zoom di persidangan. Iya, memang secara aturan persidangan boleh. Lah, tapi kan ini parah. Harusnya yang namanya pelapor utama, saksi utama pelapor itu harus hadir, Mas. Gak boleh gak hadir. Kok enak aja dia kayak nyuruh orang, suruh kita duduk di kursi pesakitan, dia nggak duduk di situ. Persidangannya Dr. Tifa jalan duluan. Kan ini Dr. Tifa jalan duluan nih. Ya, Kamis ini, ya Kamis tadi itu sudah sidang kedua. Saya belum jalan kan? Berarti kan nanti kalau pada sidang kelima itu adalah sudah saksi pelapor, mungkin Dr. Tifa kan ketemu Jokowi duluan. Nah, itu nanti dia datang atau enggak? Kalaupun dia datang, dia juga harus datang loh ke tempat saya. Iya, Mas Roy, tunggu saja. Pasti akan datang ke tempat Anda untuk membuktikan bahwa Anda betul-betul menghina, menfitnah, dan mencemarkan nama baik Pak Jokowi. Itu yang penting untuk diingat oleh Mas Roy. Jadi teman-teman sekalian, sandiwara apalagi yang akan dipergunakan, yang akan digelar oleh Roy Suryo dan kawan-kawannya ini untuk menghindari itu? Karena sesungguhnya teman-teman sekalian, Roy Suryo sangat takut menghadapi persidangan itu. Kita mencoba melihat trik Roy Suryo setelah ditolak gugatannya di pra peradilan ketiga. Kita lihat teman-teman sekalian. Kenapa kami menempuh strategi pra peradilan? Ya, karena kami tidak ingin seperti kalau Serong Pejuang itu tidak mempelajari dulu apa yang ada di depan. Jadi kami tidak ingin quote and quote konyol gitu ya dalam memasuki sebuah ajang peperangan. Mohon maaf kalau ada pertanyaan, apakah ini menjadi pra peradilan yang ketiga, ini menjadi peradilan yang terakhir? Ya, tunggu saja tanggal mainnya. Ya gitu, karena apa? Karena kami masih ingin lagi melihat ya, men-challenge ya gitu. Dan itu sekali lagi kita tahu bahwa hakim tunggal dari pra peradilan ini adalah hakim yang ya saya harus bilang smart. Jadi ini jurus yang dilakukan oleh Roy Suryo ini teman-teman sekalian, menempuh pra peradilan. Dia sendiri sudah membuka. Ternyata Roy Suryo tidak mau konyol katanya. Jadi makanya Dr. Tifa didahulukan supaya dia bisa melihat kondisi peradilannya Dr. Tifa. Dia tidak mau konyol teman-teman sekalian. Dan jurus selanjutnya adalah merayu hakim tunggalnya. Roy Suryo mengatakan hakim tunggal kali ini smart, artinya pintar dan cerdas. Mas Roy Suryo, ini sudah terlambat. Rayuan itu tinggallah rayuan, karena ternyata ini adalah pra peradilan yang terakhir ini. Selanjutnya Roy Suryo
siapkanlah mental Anda untuk menghadapi sidang yang sesungguhnya, yaitu sidang pada perkara pokoknya, yaitu pencemaran nama baik terhadap Pak Jokowi. Jadi teman-teman sekalian, khususnya kepada pendukung Roy Suryo, doakan jagoan Anda ini, karena memang jago bersilat lidah, jago menghindar, dan jago memelintir opini dan narasi. Itu adalah keahlian Roy Suryo, teman-teman sekalian. Baik, untuk kali ini kita sudah sampai di ujung. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.